Baik, selamat malam. Jadi Rabu Ilmiah malam ini hanya ada satu presentan, yaitu Dr. Biondi yang akan membawakan tentang Cerebral Short Wasting Syndrome. Ini adalah presentasi tugas ketiga dari 5 tugas stase trauma. Saya persilahkan kepada Dr. Biondi untuk presentasi dalam waktu 30 menit. Saya persilahkan. Matur sukma dokter atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas yang ketiga. Terima kasih kepada Dr. Bayan Niriana Subes Konsultan. Terima kasih juga kepada teman-teman rekan residen sekalian yang telah hadir. Yang saya akan membawakan mengenai Cerebral Short Wasting Syndrome. Oke, kita akan membicarakan mengenai introduction, definition, kemudian epidemiologi, pathophysiology, sign and symptom, clinical picture, treatment, and conclusion. Introduction-nya sendiri, hiponatremia ini sendiri merupakan suatu gangguan elektrolit yang paling sering kita temukan di rumah sakit. Itu tergantung dari berbagai macam sebabnya. Kemudian hiponatremia ini juga paling banyak juga terjadi pada pasien-pasien dengan kondisi neurological disease pasien, yang terutama pada pasien-pasien terutama adanya CSW atau Cerebral Short Wasting Syndrome, di mana CSW ini paling banyak ditemukan pada pasien-pasien dengan SAH. Kemudian untuk definisinya sendiri, Cerebral Short Wasting Syndrome ini merupakan suatu hilangnya natrium atau sodium dikabarkan oleh gangguan dari renal, diakibatkan oleh suatu penyakit intrakranial atau disease yang menyebabkan terjadinya hiponatremi dan menurunnya dan hipovolemi atau penurunan extracellular fluid volume. Kemudian untuk epidemiologinya sendiri, pada beberapa studi observasional, CSW ini ditemukan paling banyak yaitu pada kasus-kasus dengan SAH, dan lebih sering ditemukan CSW ini dibandingkan SIADH. Selain pada subarachnoid hemorrhage, penyakit CNS lainnya yang bisa menyebabkan terjadinya CSW diantaranya adalah meningitis, kemudian encephalitis, kemudian bisa karsinoma, bisa pasien-pasien post operasi, dan lain sebagainya. Untuk patofisiologi sendiri terjadinya CSW ini sebenarnya mekanismenya belum begitu dimengerti sepenuhnya, tetapi ada dua macam mekanisme yang dipakai. Yang pertama adalah dikarenakan peningkatan dari berhubungan dengan natriuretic peptide yang paling sering dihubungkan yaitu dengan BNP atau brain natriuretic peptide. Kemudian yang kedua diakibatkan oleh akibat penurunan simpatik outflow atau peranan dari simpatis sendiri setelah terjadinya suatu cedera pada otak. Setelah terjadinya CNS injury, ini akan menyebabkan terjadinya penurunan rilis dari BNP atau brain natriuretic peptide dari otak, atau bisa terjadi penurunan sympathetic activities dari akibat trauma tersebut, sehingga akhirnya akan menyebabkan penurunan reabsorpsi di ginjal, di tubulus ginjal, yang akhirnya akan menyebabkan volume depletion, penurunan volume atau hipovolemia di ekstravaskuler.
masuk di intravaskuler, sehingga terjadilah penurunan natrium, kemudian osmolitas menurun, urin osmolitas meningkat, dan penurunan dari asam urat atau uric acid. Kemudian sign and symptomnya pada pasien-pasien dengan cerebral side Walsh syndrome ini yaitu bisa terjadi stupor atau koma, bisa anoreksia, kemudian pasien bisa letargi, kemudian refleks menurun, weakness, kemudian ortostatik hipotensi karena terjadi penurunan dari volume intravaskuler, kemudian bisa kejang, sakit kepala, dan stomach cramping. Bisa kita ingat dengan mnemonik dengan salt loss. Untuk clinical picture yang paling di DD atau paling sering salah atau paling mirip dengan CSW ini adalah SIADH. Tapi di mana kita harus bisa membedakan CSW ini dan SIADH dikarenakan nantinya akan adanya perbedaan dari terapi pada pasien tersebut. Di mana pada approach-nya untuk mendiagnosis dan monitoringnya itu berdasarkan monitoring dari natrium, kemudian water loss, dan extracellular fluid volume. Yang nantinya kita pakai adalah CVC atau central venous pressure dari pasien. Biasanya CSW ini atau event ini hiponatremi terjadi dalam 10 hari setelah terjadinya suatu event intrakranial proses seperti SAH ataupun stroke. Perbedaan antara CSW dan SIADH ini bisa kita lihat pada plasma volumenya, kemudian urinary excretion-nya dari natrium dan kloride-nya. Pada CSW terjadi penurunan dari volume plasma yang akan menyebabkan terjadi hipotensi, kemudian penurunan CVP, central venous pressure, kemudian skin turgor juga akan menurun dikarenakan dikarenakan dehidrasi, pasien akan dehidrasi. Kemudian pada laboratorium hematokrit akan meningkat, kemudian akan terjadi penurunan osmolitas serum di darah, serta peningkatan dari urinary excretion dari natrium dan klorida. Untuk SIADH sendiri biasanya dengan membedakannya SIADH adalah high plus volume atau bisa terjadi euvolemia atau hypervolemia dengan low osmolitas pada serum darah. Ini adalah perbedaan yang pada tabel yang bisa kita lihat untuk perbedaan antara CSW dan SIADH tersebut. Kemudian kita bisa terlihat perbedaannya, ada plasma volume yang menurun dan salt valence pada CSW yang negatif. Kemudian hematokrit meningkat, kemudian bisa terjadi ortostatik hipotensi, kemudian CVP menurun yang menandakan adanya pasien kekurangan hipovolemia. Kemudian untuk terapinya, manajemen CSW ini ada berdasarkan 2 terapi, yaitu mengatasi underlying disease-nya atau proses patologikal yang terjadi, yang kemudian yang kedua adalah manajemen dari hiponatremianya. Untuk manajemen dari hiponatremianya ini, treatment goals-nya adalah untuk mencapai suatu euvolemia atau keseimbangan dari volume sendiri. Kemudian adalah salt balance, natrium balance yang positif. Kemudian kita harus juga melakukan koreksi secara bertahap atau perlahan sehingga mencegah terjadinya suatu koreksi yang cepat sekali karena akan menyebabkan suatu
resiko yang namanya CPM atau Central Pontine Myelinolysis pada pasien. Untuk treatmentnya juga kita juga kurangi atau hindari penggunaan NaCl 3% yang berlebihan. Untuk intervensinya, pertama kita treatment dengan hipovolemia yang agresif. Kita start dengan infus kristaloid, biasanya 0,9% NaCl dengan kecepatan 100 sampai 125 ml per jam. Untuk severe atau yang kasus yang parah bisa menggunakan NaCl 3% dengan kecepatan sekitar 25 sampai 50 cc per jam jika dibutuhkan. Kemudian kita juga harus mempertahankan volume, kita harus mengisi volume. Juga bisa menggunakan apabila sudah terlalu banyak digunakan NaCl, bisa kita gunakan plasma light ini dengan konsentrasi lebih seimbang. Itu bisa kita lihat plasma light di sini konsentrasinya, hingga mencegah yang namanya hiperkloremik asidosis. Kemudian apabila dibutuhkan, misalnya kalau pada pasien-pasien anemia terjadi, bisa kita transfusi PFC. Kemudian koloid suplemen atau infus koloid juga bisa digunakan apabila mencegah terjadinya atau hipervolemia atau eksesif dari infus yang berlebihan. Kemudian pada CSW ini kita tidak menggunakan furosemid, tidak boleh menggunakan furosemid. Kemudian untuk salt ini bisa kita gunakan replace oral bila pasien sudah lebih stabil. Kemudian produk seperti pasien anemia bisa kita gunakan transfusi PRC. Untuk medication untuk pasien bisa menggunakan namanya fludrocortisone asetat dengan dosis 0,2 mg IV atau per oral. Kemudian hidrokortison juga bisa digunakan untuk mengurangi natriuresis atau menurunkan kejadian dari hiponatremia. Untuk konklusinya sendiri, CSW merupakan berhubungan dengan berbagai macam intrakranial patologis yang paling banyak biasanya terjadi pada pasien dengan SAH, di mana mekanisme untuk patofisiologinya sendiri sampai saat ini masih belum dimengerti sepenuhnya, di mana terdapat dua patologi proses yang biasanya yang masih diperdebatkan. Kemudian tanda-tanda pada CSW didapatkan tanda-tandanya dehidrasi, kemudian ada penurunan dari serum osmolitas dan peningkatan dari ekskresi dari natrium dan klorida yang banyak pada urin. Kemudian kita juga harus membedakan antara CSW dan SADH karena hal ini sangat hampir susah dibedakan dan juga sangat penting untuk memberikan terapinya juga berbeda. Pada CSW kita memberikan terapi cairan, sedangkan SADH kita akan lebih banyak restriksi dari cairan. Seperti itu. Terima kasih dokter dan para teman-teman sekalian. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih Biondi sudah mempresentasikan CSW. Baik, sebelum kita lanjutkan ke tanya jawab, coba jelaskan lagi resume
bagaimana kita membedakan antara CSW dengan SIADH ya secara subjektif, objektif dan penunjang. Dokter. Untuk Kan sama hiponatremi hasilnya. Untuk resumenya, untuk pada pasien-pasien dengan membedakan CSW dan SIADH, pertama dari gejalanya, kalau CSW ini dikarenakan excessive loss of dari natriumnya, sehingga akan menyebabkan tanda-tanda hiponatremia seperti biasanya lemah, letih, kemudian yang paling parah bisa sampai menyebabkan terjadinya kejang maupun koma. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya pada CSW ini kita akan dapatkan tanda-tanda dehidrasi. Dehidrasi misalnya pada pasien haus, kemudian turgor juga menurun, kemudian dari tensinya juga pasien tensinya akan turun karena hipovolemia tersebut. Sedangkan kemudian pada pemeriksaan CVP, central venous pressure, di mana dia dapatkan kurang dari 6 pressure-nya kurang dari 6 cm air raksa, sedangkan pada SIADH sebaliknya tidak terjadi tanda-tanda dehidrasi maupun berkurangnya volume intravaskuler, dan di SIADH sendiri tidak ada tanda-tanda dehidrasi tersebut, karena di SIADH biasanya pasien kita dapatkan tensinya baik dan CVP-nya masih normal atau hipervolemia. Kemudian pada CSW dan SIADH juga pada ini subjektif, bisa kita dapatkan pada CSW dia urinnya banyak atau poliuri, peningkatan dari kencing tersebut. Kemudian pada SIADH kita tidak dapatkan anamnesis seperti itu. Kemudian pada objektifnya, pada laboratoriumnya, resultnya kita bisa dapatkan HCT meningkat pada pasien yang CSW, kemudian hematokrit SIADH menurun. Kemudian pada serum osmolalitasnya juga pada CSW dikarenakan hipovolemi, maka osmolalitasnya akan meningkat, sedangkan SIADH cenderung akan menurun. Kemudian pada serum natrium, di osmolalitas urinnya, yang satu akan meningkat, yang CSW akan meningkat, dan SIADH akan menurun. Mungkin seperti itu. Baik, silakan kalau ada rekan-rekan residennya yang ingin bertanya tentang CSW. Jadi kita diskusi hanya dengan yang ada di sini. Yang sudah lewat jam 7 nggak akan bisa masuk. Silakan. Selamat malam, dokter. Ya, silakan. Dan Stephen, terima kasih untuk presentasi dari Dr. Biondi. Mungkin pertama ingin sedikit, tadi mungkin saya juga salah dengar atau Dr. Biondi yang salah mengucapkan perbedaan antara CSW dan SIADH. Tadi kan dikatakan kalau salah satunya hiperosmoler ya. Coba nanti kita sama-sama baca lagi, karena di buku ini, Greenberg ini, SIADH dan CSW itu digolongkan pada hiponatremi yang hipoosmoler. Jadi keduanya sama hipoosmoler, karena
tentu saja hipoosmolar karena serum natriumnya biasanya rendah. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah secara umum untuk pasien-pasien dengan hiponatremia, apalagi yang kita curigai antara CSW atau SIADH yang memang paling sering dijumpai pada penyakit neurologis, apakah merupakan suatu kewajiban untuk memasang CVP pada pasien tersebut, memasang CVC pada pasien tersebut, atau tidak? Apabila tidak, kira-kira parameter apa yang dapat kita gunakan untuk dapat menilai kecukupan daripada volume statusnya seorang pasien? Mungkin seperti itu, Dr. Bendi. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Dr. Stephen. Untuk di Greenberg sendiri, kalau ini adalah yang saya ambil dari Greenberg untuk perbedaan antara CSW dan SIADH. Untuk serum osmolar sendiri di sini disebutkan kalau CSW itu adalah untuk serum osmolitasnya terjadi peningkatan osmolitas, kemudian pada SIADH terjadi hipoosmolar. Seperti itu. Kalau kemudian yang kedua itu penyakit-penyakit apa lagi yang bisa menyebabkan hiponatremi. Ada beberapa macam yang bisa menyebabkan hiponatremi. Sebenarnya banyak. Mungkin ada seperti gangguan pada elektrolit, misalnya pasien kurang muntah, kemudian diare, itu juga akan menyebabkan hilangnya dari natrium dan juga ketidakseimbangan elektrolit. Untuk membedakan pada pasien-pasien, kalau untuk pasien untuk hiponatremia yang lainnya, mungkin kita bisa mencari dulu, misalnya kita start dari setelah kita dapatkan pasien dengan hiponatremia, mungkin kita bisa cari dulu serum osmolaritasnya. Apakah tipenya isotonik hiponatremia atau hipotonik atau hipertonus hiponatremia. Kemudian setelah itu kemudian kita cari osmolaritasnya. Setelah urin osmolaritasnya kita cari, kemudian kita membedakan apakah dia intake-nya low solute intake untuk etiologinya. Apabila kurang dari 100 mili osmol per kilo berat badan. Izin, mungkin saya bisa men-sharing tentang yang di Greenberg. Oke, tunggu dulu, biarin dulu slide itu. Yang disampaikan Stephen ada benarnya juga. Coba kamu lihat di catatan kaki di bawahnya. Yang mengenai osmolalitas serum osmolarity, ya walaupun secara teori CSW naik atau WNL, SIADH menurun, nah di catatan di bawahnya lihat tuh. In reality, serum osmolarity is usually low in CSW. Lihat di catatan bawah. Jadi ya memang baik CSW maupun SIADH realitasnya adalah hipoosmolar seperti yang disampaikan Stephen tadi. Itu mungkin Stephen. Mungkin dari tabel ini kalau yang lihat, ini sepertinya hasil penelitian dari referensi nomor 13, Dok. Tapi menurut Greenberg sendiri di buku pegangannya cenderung adalah hasilnya rendah mungkin, Dokter. Terima kasih, Dokter. Itu yang catatannya itu loh, in reality. Iya, bawah nih, Dok, yang lagi baca. Ya. Terima kasih, Dokter. Jadi kalau kita lihat dari serum osmolarity-nya nggak bisa dibedakan itu.
Jadi yang lainnya pembedanya. Ya, mengenai CVP gimana CVP? Oh, ini dokter. Mungkin untuk CVP-nya pada pasien-pasien yang bila kita curigai dengan volumenya kurang, hipovolemia, mungkin kita harus memasang CVP tersebut untuk memenuhi, untuk bisa kita melihat apakah sudah terpenuhinya kebutuhan cairan dari pasien tersebut, dokter, pada pasien-pasien dengan hiponatremia. Mungkin juga itu juga sebagai pembanding kita, misalnya pada pasien-pasien dengan hiponatremia yang disebabkan oleh muntah atau kurangnya asupan cairan, mungkin juga bisa digunakan untuk CVP tersebut, dokter, sebagai penilai dan membedakan antara CSW dan SIADH. Gini, Baik, silahkan. Kalau ada lagi yang ingin bertanya. Kalau pasien dengan hipotensi, ya itu wajib dipasang CVP ya untuk menilai kecukupan cairan pada saat kita melakukan resusitasi cairan. Silakan yang lain. Ya, silakan. Selamat malam, dokter. Selamat malam, dokter Bion. Selamat malam, dokter Wayan Niriana. Selamat malam, senior-senior. Saya izin bertanya mengenai CSW ini. Setelah terapinya, sekiranya apa saja yang perlu dipantau pada terapi untuk pasien CSW. Kemudian di tabel ini, di paling bawah ada serum asam urat, dokter. Izin mungkin dokter Biondi bisa menjelaskan, dok, karena saya kurang paham kenapa asam uratnya juga bisa, yang saya baca itu bisa turun juga di CSW dan di SIADH, dan salah satu asam urat itu bisa menjadi salah satu pembeda antara CSW dan SIADH itu, dokter. Begitu, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaan oleh Dr. Monica. Yang pertama, monitoring apa saja yang dipantau ya. Kalau waktu kita melakukan intervensi dengan menggunakan intervensi untuk memperbaiki hiponatremianya, yang paling penting kita monitoring adalah kadar dari natrium itu sendiri. Untuk monitoringnya adalah seperti ini disebutkan adalah tidak melebihi natriumnya tidak melebihi dari 8 sampai 10 mg per liter dalam 24 jam atau 18 sampai 25 mg per dalam 48 jam. Kemudian ada juga yang bila lebih baik lagi kalau dilakukan monitoring, ada yang setiap 4 jam atau setiap 2 atau 3 jam bila hiponatremianya pada yang parah atau kurang dari 125 itu biasanya severe hiponatremia. Biasa kita akan melakukan monitoring NaC, serum NaC, natriumnya lebih ketat lagi. Tapi limitnya adalah tidak melebihi 8-10 mg dalam 24 jam. Hal ini untuk mencegah terjadinya CPM atau central pointing pneumosis. Kemudian yang kedua, untuk asam urat, di sini yang saya baca dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa serum urat ini juga bisa menjadi satu pembeda antara CSW dan SIADH, di mana pada CSW itu biasanya akan dalam normal limits dan pada SIADH akan menurun, tetapi dikatakan bahwa dengan serum asam urat ini tidak begitu signifikan mencerminkan bisa membedakan CSW dan SIADH tersebut. Untuk mekanismenya saya masih belum baca mengenai mengapa terjadi penurunan serum tersebut pada CSW dan SIADH. Mungkin sekian, mungkin dokter, seperti itu, dokter. Ya, sebelum lanjut dulu,
berapa serum Na normalnya sebelum dikoreksi? Serum Na normal. Kalau untuk koreksi untuk Na normal serumnya kurang dari 135 dokter. Jadi 135 sampai 125, kemudian di bawah 125 itu adalah severe hiponatremia dokter. Ya, normalnya natrium berapa? Di atas 135 sampai 145 dokter. Ya, berarti 135 sampai 145 itu. Enggak ada di atas 135. Ada range-nya 135 sampai 145. Kalau severe di bawah 125. Kalau di bawah 125 yaitu yang jangan terlalu eksesif untuk melakukan koreksi. Saya dikasih batasan. Akan terjadi yang kita takutkan tadi CPM. Nah, nanti berikutnya boleh bahas CPM. Ya, kita bahas khusus CPM. Koreksi elektrolit dan CPM. Ya. Itu untuk berikutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Koreksi elektrolit itu maksud saya harus dijelaskan bagaimana koreksi natrium, bagaimana koreksi kalium, kemudian artinya perhitungannya nggak boleh asal sekedar masukkan NaCl 3%, nggak boleh, harus ada hitungannya. Kemudian CPM. Ya silakan yang mau nanya. Silakan. Ada lagi yang mau nanya? Mungkin Buana dokter. Ya, Buana. Oh ya, terima kasih dokter. Mungkin sekalian juga menambahkan tadi yang untuk Dr. Biondi, untuk tadi kan ditanya oleh Dr. Stephen untuk menilai kecukupan cairan pada pasien-pasien ini. Ya. Untuk menjelaskan itu kalau misalnya tanpa menggunakan CPP, sebenarnya ada juga cara lain yang lebih tidak invasif, itu dengan menggunakan USG di vena, inferior vena cava bisa. Mungkin kalau yang pengerjaannya mungkin sementara masih anestesi kalau di sini karena USG-nya punya anestesi. Nanti ada tekniknya diukur sama diameternya atau dibandingkan dengan rasio antara itu dengan abdominal aorta bisa. Terus pertanyaan saya, ini kan kalau misalnya sesuai dengan bagannya yang di Greenberg mungkin tadi sudah dijelaskan juga, itu habis kita ketemu pasien dengan hiponatremia misalnya terlalu berat, di bawah kurang dari 125, terus kita cek osmolitasnya, bisa kita lewat cek elektrolit darah biasa, tapi habis itu kan kita cek ini sebelum kita tahu itu pastinya apa kan, kalau di buku kan kita cek urin osmolitas. Untuk nanti arahnya dia apakah mungkin kurang dari, tadi kan kurang dari 100 atau lebih dari 100 untuk menentukan urin osmolitasnya. Setelah itu baru kita cek volume status. Masalahnya kita cek urin osmolitas itu, kita harus pakai urin tampung 24 jam. Urin 24 jam, jadi dikumpulin seharian, besok baru keluar hasilnya itu sebenarnya urin osmolitas. Kalau praktek sebenarnya gitu yang pernah saya temukan. Nah, jadi tanpa kita tahu urin osmolitasnya dengan kondisi hiponatremi, apakah bisa kita langsung mulai aja terapi, misalnya kalau kita curiga, wah kayaknya nggak cukup, kalau misalnya langsung kita mungkin curiga ke arah CSW, terapi sesuai CSW, atau mungkin, oh ini kayaknya berlebih, kita terapi mungkin atau normal, atau ini kita terapi sebagai SCADH seperti itu. Apakah bisa tanpa menunggu hasil urin osmol, apa sebaiknya kita tunggu hasil urin osmol seperti itu? Itu kan sekalian menentukan juga nanti urin sodium juga itu udah munculnya nanti belakangan itu, setelah 24 jam. Bagaimana kira-kira Dr. Biondi? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan Dr. Buana. Kalau dari menurut alur bagan yang di buku Greenberg itu kita harus menunggu, kita harus melewati namanya yang untuk ngecek urin osmolitas. Nah, memang harus 24 jam untuk penampungan urin tersebut. Menurut saya itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan untuk mendiagnosis CSW atau SCADH tersebut. Karena akan terapinya akan sangat berbeda sekali antara CSW dan SCADH tersebut. Atau sehingga nanti apabila kita tidak sehingga nanti kalau yang akan maksud saya akan nanti berhubungan dengan terapinya. Yang satunya kita restriksi cairan,
yang satunya dengan memberikan cairan. Mungkin seperti itu, Dokter Boni. Izin terus sebelum ini. Itu sebenarnya mau yang apa ya, Mas? Itu kan dua-duanya urin osmolnya sama-sama lebih dari 100, sama-sama dia lebih pekat. Jadi mau kita nunggu hasil urin osmolnya ada atau enggak, tetap membedakan SCDA sama itu tidak berhubungan dengan hasil urin osmolnya, tapi berhubungan dengan dia volume statusnya bagaimana kan gitu. Yang kalau lihat di bagian itu kan dia urin osmol tuh membedakan antara dia tuh karena dia kurang intake atau dia memang ada masalah di misalnya kalau gini BNP atau misalnya kalau masalah hormon seperti itu. Jadi misalnya kita dari awal tanpa lihat urin osmolnya kita langsung mengindikasikan oh ini kemungkinan bukan karena low intake aja ini karena memang ada masalah. Mungkin SCDH atau ini atau CSW. Kalau lihat di bagian itu urin osmol itu kan menentukan itu antara dia low intake atau ini. Gimana Dr. Bindi kira-kira gimana? Kalau mungkin kalau dari bagannya sendiri mungkin mungkin kita bisa mungkin ya maaf kalau lihat dari bagannya sendiri sih mungkin kita bisa izin mungkin membagikan bagannya dokter nih untuk ininya supaya bisa dilihat juga sama teman-teman yang lain. Izin, oh iya. Mungkin dari bagian ini ini adalah untuk terapi hiponatremia secara keseluruhan bagaimana kita bisa terapi. Mungkin tadi saya salah pengertian, maaf sebelumnya. Mungkin dari sini dari bagan ini yang betul yang dikatakan seperti Dokter Buana mungkin untuk yang setelah kita menentukan dia hiponatremia mungkin urin osmolitas tersebut kita bisa melihat dari apakah dia lebih dari 100 apa kurang dari 100 untuk urin osmolitas tersebut. Untuk melihat untuk antara SCDH dan CSW sendiri ini menurut saya maaf tadi saya salah mungkin kita tidak perlu untuk menunggu sampai menghitung urin osmolitas tersebut dari statusnya seperti itu bila karena volume status ini bisa kita lihat sendiri dari pemeriksaan fisik serta dari CVP-nya, jadi tidak perlu untuk menunggu dari urin osmolitas. Kemudian urin osmolitas ini mungkin kita bila itu berkaitan dengan pengobatan antara CSW dan SCDH, seperti itu. Jadi dokter? Ya, silakan Bu Ana, gimana? Terus dipelajari mungkin gitu. Mungkin saya berkaca dari pengalaman saya yang tidak terlalu banyak juga. Jadi kalau misalnya pasien yang pernah saya temukan sama saya diskusikan juga sama dari internal, mungkin kalau misalnya pasien ini dengan saya pernah berat, kita memang dicek urin osmolitas, tapi untuk tata laksana untuk kecurigaan kita mengarah kemana tidak serta-merta menunggu itu kan 24 jam dan juga kalau yang pernah berat kan harus kita tata laksana, entah itu secara intermediate atau secara agresif. Jadi langsung kalau yang lebih penting mungkin adalah pemeriksaan volume status tadi. Itu makanya mungkin tadi concernnya Dr. Stephen juga bagaimana cara kita membedakan itu karena itu yang sangat penting. Jadi antara dia normal atau biasanya normal atau mungkin berkurang. Tapi urin osmol tetap dicek
ya tetap cek karena satu ya pendidikan juga untuk mengeksklusi juga kemungkinan semakanan. Tapi tata laksana tidak menunggu, langsung kita cek juga volume statusnya secara simultan ya. Dan kalau memang curiga mengarah SDH misalnya, langsung kita tes langsung SDH, dan kita ya hiponatremia kita bagi seperti itu, sementara kronis atau akut, mungkin kurang dari beberapa jam atau mungkin tidak diketahui atau mungkin kita tahu dan ada gejalanya atau tidak, bisa kita masukkan ke bagan kira-kira kita mau tata laksana ini tata laksana yang biasa aja atau intermediate atau mungkin tata laksana yang lebih agresif, tapi tetap dengan pertimbangan kurang dari yang saya baca ya sampai 12 meg per 24 jam itu tidak boleh lebih dari itu untuk menghindari kemungkinan CPM inflate. Tapi tetap dicek deh dokter untuk memastikan. Mungkin itu dokter. Ya. Kalau dari yang Ya. pernah saya tangani di MSK. Ya berarti pengecekan serum osmolality ini hanya untuk melihat, tetap harus dicari tahu hasilnya dalam 24 jam untuk membedakan DD ini berapa miliosmolnya. Kalau lebih dari segini ini penyebabnya, kurang dari 275 ini penyebabnya, kurang dari 100 ini penyebabnya, udah ada di situ di bagan itu untuk mengeksklud nanti apa kira-kira penyebab. Tapi kalau untuk koreksi natriumnya tentu harus terus langsung dikoreksi, nggak usah menunggu hasilnya. Ya. Oke, silakan, masih ada yang ingin bertanya? Selamat malam dokter, mohon izin dok untuk menambahkan sedikit yang tadi untuk koreksi hiponatremia yang seperti dijelaskan apa yang tadi ditanyakan dan didiskusikan oleh dokter Buana, mungkin memang sesuai dengan yang dokter Niriana katakan, ini kan tabel untuk mendiagnosis. Sepertinya di Greenberg itu ada tabel atau bagan khusus lagi untuk melakukan terapi pada hiponatremia. Mungkin nanti dokter Biondi bisa lihat di Greenberg ya, khusus untuk penanganan hiponatremianya aja. Jadi dia bagi 3 standar protokol, intermediate atau agresif, nanti seperti itu. Terima kasih. Ya itu nanti periode berikutnya ya. Maka saya bilang tadi berikutnya Biondi harus maju koreksi elektrolit ya dan CPM jadi satu bahan. Baik, ada lagi? Ya, jadi saya akan mulai menerapkan on time. Jadi setelah saya minta jam 7 ya yang masuk jam 7 nggak akan bisa masuk karena saya lock. Jadi ya siapa yang berminat diskusi, siapa yang berminat mengikuti, hanya itu aja yang kita ajak diskusi itu mengikuti. Baik, kalau tidak ada lagi, silakan ikuti kegiatan yang lain. Selamat istirahat.